Dan nanti Bapak Ibu yang belum sempat melihat bisa melihat hasil rekaman kita hari ini, sehingga nanti kita bisa lihat dan pelajari bersama ilmu dari beliau. Terima kasih Pak Rizky atas kehadirannya. Tentu ini saya sangat senang bertemu dengan Bapak. Kami di sini senang karena ini adalah pengalaman kita menimba ilmu dari Bapak dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tentu kita akan sangat belajar banyak dari Bapak. Dan ini waktu yang kita berikan adalah 1,5 jam. Bapak bisa fleksibel saja nanti untuk memaparkan. Untuk pertanyaan dan jawaban nanti akan setelah Bapak memaparkan mungkin 1 jam. Nanti ada sesi tanya jawab 1/2 jam. Pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan, mungkin menggunakan fasilitas chat dan raise hand. Kalau chat bisa nanti saya bacakan. Ketika raise hand, Bapak Ibu bisa langsung aktifkan mikrofon untuk berbicara langsung dengan Bapak Profesor Dr. Rizky Rosjanuardi. Itu pengantar dari saya. Mohon maaf, mungkin saya sebenarnya saya bisa memperkenalkan Bapak lebih baik lagi, tetapi keterbatasan kepengetahuan saya melihat CV Bapak, tentu Bapak banyak sekali pengalaman menulis artikel, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Bagus, terima kasih. Tadi sudah memperkenalkan saya dan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman. Baik, kita akan mulai ya. Saya akan menayangkan slide. Mudah-mudahan ini slide-nya tidak ada masalah. Kemarin ada masalah. Nah, sudah nampak barangkali ya Bapak Ibu di hadapan? Sudah Bapak. Sudah. Baik. Nah, sesuai dengan permintaan Pak Dr. Bagus, saya menyiapkan bahan tayangan untuk diskusi kita siang ini. Judulnya adalah bagaimana mempersiapkan naskah untuk publikasi dan bagaimana memilih jurnal. Baik, untuk saya menghindari delay, kadang-kadang suaranya jadi delay, kemudian jadi sangat cepat. Saya akan mematikan video, mudah-mudahan tidak ada gangguan dengan mematikan video. Nah, diskusi kita siang hari ini akan dibagi, topiknya akan dibagi dua. Itu sudah ada gangguan nih. Nah, bagian pertama adalah persiapan untuk publikasi, dan bagian kedua nanti itu adalah tentang bagaimana memilih jurnal. Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan, kita pertimbangkan, kita pikirkan ketika akan melakukan publikasi. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan sebelum kita berpikir tentang publikasi. Pertanyaan-pertanyaan ini kerap dimunculkan ketika kita akan melakukan publikasi atau kita akan memulai untuk melakukan publikasi. Pertanyaan pertama adalah tentang state of the art, ya.
Kemudian tentang keorisinilan. Setelah itu pertanyaan tentang keunikan. Berikutnya adalah pertanyaan tentang metodologi dari penelitian. Berikutnya adalah bagaimana dengan standar sarana. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan perlengkapan dan peralatan penelitian. Misalnya kuesioner, informan penelitian, kemudian pustaka. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemahaman kita terhadap pustaka pendukung. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tingkat kontribusi dari penelitian kita. Nah, tentang state of the art, apa itu state of the art? Ini pertanyaan ini terkait dengan posisi penelitian kita pada konstelasi perkembangan ilmu itu berada di mana? Bagaimana penelitian kita terkait dengan penelitian orang lain? Kemudian keorisinilan. Sejauh mana penelitian kita memiliki nilai keorisinilan? Kemudian keunikan. Apakah penelitian kita itu berbeda dengan penelitian orang lain sehingga layak untuk dipublikasikan? Kemudian metodologi. Apakah penelitian kita itu betul-betul dilaksanakan dengan metodologi yang tepat, dengan sintaksis yang tepat? Nah, kemudian apakah sarana yang kita gunakan itu memenuhi standar? Kemudian apakah peralatan penelitian kita, umpamanya kuesionernya, dapat dipertanggungjawabkan? Apakah informannya dapat dipercaya? Kemudian apakah pustaka yang kita pilih itu betul-betul pustaka primer dan relevan? Nah, kemudian sejauh mana pustaka yang tadi kita gunakan itu betul-betul kita pahami? Nah, kemudian apakah penelitian kita itu akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau bagaimana? Ataukah hanya sebuah usaha untuk menutup lubang kecil yang kalau dibiarkan juga tidak apa-apa? Nah, kita lanjutkan. Kontribusi. Nah, ini saya akan membahas tentang kontribusi penelitian. Di hadapan Bapak Ibu pada slide ini ada tulisan sandal jepit versus sepatu cicak. Nah, ini sandal jepit kita tahu semua ya. Sesuatu yang sangat sederhana, kemudian murah, ya digunakan oleh banyak orang. Sedangkan sepatu cicak itu adalah satu jenis sepatu yang kita idam-idamkan mungkin yang memungkinkan kita bisa berjalan di dinding seperti layaknya cicak. Tentu untuk membuat sepatu cicak itu tidak sederhana. Banyak teknologi yang terlibat di sini. Banyak peralatan canggih yang perlu terlibat di sini. Tentu kalau penelitian kita tentang sepatu cicak itu akan memberi kontribusi yang sangat besar. Itu sudah pasti. Ya. Tetapi bagaimana kalau penelitian kita tentang sandal jepit? Apakah itu akan memberikan kontribusi yang besar atau tidak? Nah, ketika penelitian kita tentang sandal jepit, kita harus pandai mengolah agar dapat memberikan kontribusi yang bagus. Kalau penelitian kita tentang sandal jepit seperti halnya sandal jepit biasa, bahannya dari karet yang banyak ditemukan dan sebagainya, itu tentu saja kontribusinya rendah. Tapi kalau penelitian tentang sandal jepit kita itu
memiliki keunikan, umpamanya bahannya tidak dari karet, tetapi bahan yang lebih ringan dari karet, tetapi dia tidak licin, nyaman digunakan, harganya bisa murah. Nah, itu penelitian kita bisa memberikan kontribusi, walaupun tentang sandal jepit. Demikian pula tentang beca dan pesawat ulang-alik. Kalau penelitian kita tentang pesawat ulang-alik, orang sudah tidak perlu bertanya lagi tentang kontribusi. Tapi kalau penelitian kita tentang beca, nah, kita harus pandai mengolah. Nah, penelitian tentang beca itu bisa saja mempunyai kontribusi yang sangat tinggi, seperti halnya tadi penelitian tentang sandal jepit. Umpamanya, beca kan biasanya terbuat badannya itu dari besi, berat, kemudian di kayunya berat, dan sebagainya. Tapi kalau penelitian kita itu umpamanya tentang bahan untuk membuat becak itu ternyata bisa kita ganti bahan bakunya, tidak lagi harus dari pipa besi, entah dari apa, yang bobotnya sangat ringan dan harganya pun murah, mudah didapat. Nah, penelitian kita tentu sangat memberikan kontribusi. Nah, ini terkait dengan posisi hasil penelitian. Ini merupakan sebuah panduan umum, ya. Ada yang namanya transfer of technology atau alih teknologi. Apa yang orang lain sudah lakukan itu dilakukan atau diulangi lagi di sini, di tempat yang berbeda. Nah, kalau tingkatnya seperti itu kategorinya skripsi untuk S1. Kalau penelitian kita itu adalah minimal tentang penyesuaian, mengubah sana sini sedikit demi sedikit, itu tingkatannya adalah tesis S2. Kemudian kalau tingkatan penelitian kita itu adalah pembaruan, itu masuknya kelas disertasi. Nah, posisi lain itu umpamanya reka cipta, kemudian pengungkapan atau discovery. Nah, ini beberapa posisi hasil penelitian. Kemudian rambu lain yang harus diperhatikan adalah apakah hasil serupa kita belok ke seminar. Apakah hasil serupa pernah diterbitkan oleh orang lain? Apakah hasil yang serupa pernah diterbitkan pada jurnal lain? Jika ternyata sudah, nah, kita harus melihat apa kesamaan antara penelitian kita dengan hasil penelitian orang lain. Kemudian, apa perbedaannya? Kemudian, apakah temuan kita itu temuan yang dianggap original itu betul-betul merupakan sesuatu yang baru? Kemudian, apakah nilai ilmiah keorisinilan yang baru diungkapkan itu bermakna? Kemudian, tadi saya sudah sampaikan, apakah hasil yang diperoleh itu tidak hanya menutupi bolong kecil yang kalau dibiarkan pun tidak apa-apa. Nah, bagaimana mencapainya? Bagaimana agar pertanyaan-pertanyaan kita tadi itu terjawab dengan positif? Ini tidak dapat dihindari bahwa untuk mencapainya adalah melalui penelitian. Penelitian ini harus berkesinambungan. Jadi bukan penelitian sampingan, tetapi harus berkesinambungan.
kemudian harus memiliki roadmap yang jelas dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak istilahnya tidak kesana kemari, tetapi betul-betul mengikuti jalur yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian penelitian kita itu harus menggunakan metodologi yang tepat. Nah, sudah barang tentu ini diperlukan latihan yang kontinu. Nah, di luar itu, selain dari itu, kita juga harus membiasakan diri untuk mendengar dan berbagi. Mendengar apa pendapat orang lain, mendengar apa gagasan orang lain, kemudian berbagi. Kita berbagi gagasan dengan orang lain melalui konferensi umpamanya, seminar, diskusi pada grup penelitian, pada research group. Nah, ini sebuah selingan cita-cita membangun rumah idaman. Nah, tentu kita mempunyai cita-cita ingin membangun rumah idaman. Apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu? Apakah konsep rumahnya dulu atau model rumah? Umpamanya konsep rumah itu, saya ingin punya rumah yang bisa digunakan untuk melangsungkan silaturahmi umpamanya. Oh, berarti harus ada ruangan yang cukup besar. Atau model rumah dulu yang dipikirkan. Saya inginnya rumah model apa yang populer sekarang, minimalis umpamanya. Atau saya ingin model rumah rumah model zaman dulu umpamanya. Kemudian apakah yang harus dipikirkan itu konstruksinya dulu atau rumah jadinya dulu yang dipikirkan itu? Kemudian rumah jadinya dulu yang dipikirkan itu atau interiornya? Wah, saya di rumah itu umpamanya ingin ada tempat karaoke-nya, atau di rumah saya itu ingin ada kalau ingin ada tempat karaoke-nya berarti akustiknya harus bagus. Atau mungkin saya rumahnya interiornya itu nanti disesuaikan karena saya ingin di rumah itu ada tempat olahraga umpamanya. Atau entahlah macam-macam ya. Nah, kemudian ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bila penelitian kita itu memenuhi kriteria berikut, yaitu state of the art dari permasalahan kita itu ternyata nyambung dengan penelitian orang lain. Posisinya ternyata strategis. Kemudian orisinalitas, ternyata penelitian kita itu orisinil. Nah, ada yang harus dipahami bersama. Sekarang kan ramai diperbincangkan masalah plagiarisme. Artikel itu harus bebas plagiarisme. Tentu saja plagiarisme itu harus dihindari. Bebas plagiarisme itu sangat bagus. Tetapi bebas plagiarisme itu belum tentu orisinil. Karena ya bisa saja seseorang itu mengambil penelitian orang lain atau hasil penelitian orang lain, kemudian ditulis ulang, direka ulang, sehingga kalimatnya, susunan kalimatnya itu betul-betul sangat berbeda. Walaupun esensinya masih tetap sama dengan yang aslinya. Nah, itu kalau dicek dengan
Turnitin atau plagiarism checker itu bisa rendah nilai plagiarismenya. Nah, tetapi itu belum tentu orisinil. Karena pada dasarnya originalitas itu terkait dengan keorisinilan dari banyak hal. Di antaranya tentu saja harus bebas plagiarisme. Yang kedua, rumusan masalahnya harus orisinil. Yang ketiga, mungkin rumusan masalahnya sama dengan rumusan orang lain, tetapi kita melaksanakan penelitian dengan menggunakan metodologi yang berbeda, umpamanya, atau dengan menggunakan alat yang berbeda. Nah, kemudian apakah kita sudah memenuhi keunikan tentang perumusan masalah? Kemudian ketajaman, kedalaman dari penelitian, ketepatan dari analisa, kecanggihan, kemodernan dari pendekatan dan metodologi. Kemudian apakah kita sudah secara optimum menggunakan sarana? Kemudian apakah informasi, alat, bahan, kuesioner, dan pustaka itu betul-betul sahih. Sahih dalam arti diantaranya adalah mutakhir, bebas cacat. Kemudian apakah penelitian kita itu apakah kita telah melakukan perbandingan dengan hasil penelitian orang lain? Nah, apabila sudah dan tingkat kebaruan serta tingkat kontribusinya itu sudah kita ukur, kebaruannya bagus, tingkat kontribusinya bagus, nah baru kita berpikir tentang publikasi. Jadi sebelum berpikir tentang publikasi itu beberapa hal tadi ini itu betul-betul harus kita perhatikan. Nah, ini sekarang kita akan saya akan menampilkan bahan untuk diskusi tentang artikel untuk publikasi. Artikel untuk publikasi itu berbeda dengan laporan penelitian. Isinya mungkin sama, tetapi cara menyajikannya sangat berbeda. Mengapa? Banyak keterbatasan. Di antaranya adalah tempat yang disediakan tidak seleluasa ketika menulis laporan penelitian. Jadi, penulisan artikel itu harus dilakukan secara paralel. Saya lanjutkan ya. Harus dilakukan secara mendalam, tetapi singkat, istilahnya itu succinct. Kemudian menulis publikasi, artikel untuk publikasi juga berbeda dengan menulis buku. Perlu dipahami bahwa sebelum artikel kita itu bisa terbit, itu akan melalui proses review. Ya. Dan kita harus memahami bahwa reviewer, review, atau pembaca artikel kita nanti, itu adalah seorang ahli. Jadi tidak perlu digurui. Berbeda dengan buku. Kalau buku itu dibaca oleh banyak kalangan. Kemudian menulis artikel, misalnya pendidikan matematika ya, di bidang kita, itu bukanlah mengarang bebas, tetapi sangat bergantung kepada data, kepada analisis data, dan pada penyimpulan. Nah, kemudian seluruh pernyataan yang kita tulis
kita angkat dalam artikel itu harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan tentu saja artikel untuk publikasi itu harus betul-betul memuat kebaruan. Tanpa adanya kebaruan, publikasi kita, artikel kita itu tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya tentang kriteria dari artikel. Artikel hasil penelitian kita yang akan dipublikasikan itu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu harus bebas cacat. Kemudian harus memuat keorisinilan. Keorisinilan ini bisa melalui rumusan masalahnya, bisa melalui karena pendekatan masalahnya, bisa karena analisis atau sintesisnya. Kemudian, apakah orisinil itu harus 100% baru, masalahnya baru, pendekatannya baru, analisanya baru. Nah, itu lebih bagus kalau seluruhnya 100% baru. Tetapi mungkin itu tidak mudah. Umumnya penelitian atau artikel itu tidak 100% baru. Ada yang masalahnya baru, pendekatannya tidak baru. Ada yang pendekatannya baru, tapi analisanya tidak baru, dan sebagainya. Dan pada umumnya, ini sesuatu yang sudah sangat biasa, artikel kita itu memuat modifikasi dari hasil penelitian yang sudah ada. Dan untuk melihat bahwa penelitian kita itu orisinil atau tidak, atau tingkat keorisinilan, itu bisa dilihat dari literatur yang kita gunakan. Apakah kita betul-betul menyertakan artikel-artikel utama? Dari situ kan kita bisa melihat sejauh mana kesamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian orang lain. Kemudian artikel kita itu tentu saja harus menarik dan harus memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Bagaimana melihat bahwa kontribusi ilmiah kita itu cukup signifikan? Kita bisa lihat dari beberapa hal ini. Seberapa jauh penelitian kita itu terkait dengan paper yang sudah ada. Nah, semakin kuat kaitannya, semakin jauh kaitannya dengan artikel yang sudah ada, posisi artikel kita, posisi hasil penelitian kita itu semakin tampak. Kemudian, seberapa jauh terkait dengan open problem. Jadi, masalah yang diajukan oleh peneliti terdahulu. Umpamanya kita membaca artikel A1 sampai dengan A100 umpamanya. Dari situ ada masalah yang belum terpecahkan. Apakah artikel kita itu terkait dengan masalah yang belum terpecahkan? Kemudian seberapa jauh artikel kita itu terkait dengan pengembangan ilmu? Seberapa jauh terkait dengan disiplin ilmu lain? Kemudian kajian kita itu, kajian dari artikel itu seberapa dalam? Analisis yang kita lakukan seberapa dalam, seberapa akurat? Kemudian dampak dari penelitian kita bagi ilmu yang sudah ada atau bagi artikel yang sudah ada itu bagaimana? Apakah mendukung
penelitian-penelitian terdahulu. Apakah melemahkan? Bisa saja sebuah artikel itu ternyata melemahkan penelitian orang lain. Karena umpamanya kita melakukan dengan metodologi yang berbeda. Sehingga yang oleh orang lain tidak terungkapkan, oleh kita terungkapkan. Ternyata penelitian-penelitian yang lalu itu banyak kelemahannya atau mungkin kesalahan. Kemudian apakah penelitian kita itu menjawab masalah yang sedang umum dihadapi? Umpamanya seperti sekarang masalah pembelajaran daring umpamanya. Kemudian ini terkait dengan struktur artikel. Tentu saja sebuah artikel itu akan memuat judul, kemudian informasi kepemilikan. Informasi kepemilikan itu nama penulis, kemudian instansi penulis, kemudian di antara penulis itu mana yang merupakan corresponding author, mana yang merupakan penulis utama. Kemudian harus memuat abstrak, introduction, method, results, hasil. Nah, pada hasil kita itu hanya menyajikan temuan dari penelitian kita, perhitungan yang diperoleh dari penelitian kita, dan pada result ini tidak melakukan analisis, tidak melakukan perbandingan dengan temuan orang lain, tapi betul-betul menyajikan hasil kita, hasil penelitian kita. Nah, baru pada bagian diskusi atau discussion, kita memberikan interpretasi atas hasil. Kita memberikan analisis atas hasil. Kemudian melakukan perbandingan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu atau hasil-hasil penelitian orang lain. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah kesimpulan atau conclusion. Dan yang terakhir tentu saja ini adalah pustaka, referensi. Nah, pada sebuah jurnal, referensi yang lebih diutamakan itu adalah berupa artikel jurnal, berupa artikel jurnal. Dan ini bisa nasional atau internasional. Kemudian yang berikutnya adalah buku. Buku di sini lebih diutamakan buku primer. Kemudian baru artikel dari konferensi atau seminar. Berikutnya preprint atau hasil tulisan orang lain atau tulisan kita, tetapi yang belum dipublikasikan. Tapi ini lebih baik adalah dari peneliti terkemuka yang diambil. Nah, ini abstrak, kita sudah tahu apa saja yang harus terkandung pada sebuah abstrak. Ini harus menggambarkan isi secara keseluruhan. Dan pada dasarnya sebuah abstrak itu merupakan jendela atau etalase dari tulisan kita. Tentu saja ini memuat inti dari tulisan, memuat rumusan masalah secara singkat, metodologi, dan kesimpulan. Dan pada abstrak tidak ada pustaka. Kemudian harus dipahami bahwa abstrak itu berbeda dengan ringkasan. Ya. Kekuatan dari sebuah artikel diantaranya adalah terletak pada pendahuluan, pada bagian introduction. Pada bagian introduction itu harus termuat motivasi. Kemudian harus memuat kaitan dengan teori terdahulu. Kemudian keistimewaan dari kajian ini. Apa persamaan dengan penelitian orang lain? Apa perbedaan dengan penelitian orang lain? Ini biasa disebut dengan state of the art. Kemudian metodologi. Kemudian kontribusi dari
penelitian kita itu bagaimana. Kemudian biasanya memuat juga ringkasan alur kajian. Nah, kualitas artikel biasanya nampak pada bagian ini. Metodologi, method itu kita harus betul-betul menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Kalau umpamanya penelitian ini adalah tindakan kelas, nah kita harus menjelaskan bagaimana kita melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Kemudian bagaimana data itu diolah. Nah, pada dasarnya reviewer atau pembaca itu dapat menilai sejauh mana hasil penelitian kita dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, metodologi ini atau metode ini termasuk bagian yang akan diperiksa paling awal oleh reviewer. Dan harus dijelaskan secara mendetail, kemudian perbedaan dengan penelitian terdahulu itu bagaimana, dan sesuatu yang harus kita sepakati, kita pahami bahwa kesalahan metodologi itu tidak dapat diperbaiki. Mengapa? Karena kalau ada kesalahan dari metodologi, hasil apapun itu menjadi bias. Kalau metodologinya benar, analisanya salah, kita masih bisa memperbaiki. Tetapi ketika metodologinya salah, nah itu penelitian harus diulang. Results atau hasil itu menyajikan temuan, hasil perhitungan, tadi sudah disampaikan, tidak melakukan analisis, kemudian kita harus gunakan ilustrasi, diantaranya tabel, grafik, tidak menyertakan pustaka, kemudian hasil ini harus sesuai dengan tujuan atau rumusan permasalahan. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa bagian ini adalah yang paling mudah untuk disusun karena menyampaikan kembali apa yang sudah diperoleh. Dan result itu hanya menjadikan temuan penelitian tanpa ada interpretasi. Kemudian harus dipilih data yang akan dijadikan tidak terlalu banyak. Kemudian bila ada tren data yang aneh, umpamanya kalau penelitian orang lain kemudian. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar dengan jelas Bapak. Oh, tidak. Iya. Bagaimana sekarang? Ah, sudah Bapak. Kalau sekarang bagaimana? Sudah oke. Bagus ya. Cukup lama suaranya tidak jelas Pak Bagus? Sudah jelas Bapak. Iya, mohon maaf. Nah, bila ada tren data yang aneh, itu sampaikan di sini. Kemudian pada bagian discussion, ini adalah tempat kita memberikan argumen terhadap hasil yang diperoleh dan merupakan analisis dan interpretasi terhadap hasil. Kemudian kita harus membandingkan dengan hasil yang terdahulu. Kemudian apa implikasi dari penelitian kita ini? Kemudian penelitian apa lagi yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil kita, future research ya. Nah, signifikansi dari hasil penelitian itu harus disampaikan, kemudian tidak mengulang yang telah ditulis dalam result, terurut dari yang paling sederhana, konsisten, seminimal mungkin, spekulasi, jadi kata mungkin, sepertinya, tampaknya, itu betul-betul harus dihindari. Semua yang kita nyatakan harus didukung oleh data. Dan ya berbeda secara signifikan itu kita tahu ya apa bedanya. Nah,
bagaimana melakukan evaluasi atau pengkajian dari makna temuan. Nah, ini dilakukan tentu saja melalui perbandingan dengan artikel-artikel terbaru untuk mengukur kekuatan dan kelemahan hasil kita. Kemudian untuk memaknai kontribusi kita, memahami bagaimana posisi kontribusi kita. Nah, ini salah satu alasan mengapa paper ditolak. Ini saya ambil ada referensinya tertentu. Itu diantaranya prosedur atau analisis data yang cacat. Grup kontrolnya tidak jelas, tidak sesuai dengan prosedur yang diakui. Kemudian analisis tidak valid secara statistik kalau menggunakan statistik, atau tidak mengikuti norma. Kemudian masalah kesimpulan, argumen yang tidak logis, tidak terstruktur atau cacat, itu menjadi alasan lain mengapa artikel ditolak. Data yang tidak mendukung kesimpulan, tren datanya umpamanya naik, tetapi kesimpulannya turun. Nah, itu bermasalah. Kesimpulan ditarik dengan mengecualikan sebagian besar literatur. Jadi, katakanlah pada suatu masalah, literatur utama itu L1 sampai L10 umpamanya. Tetapi ketika kita sudah melakukan penelitian, kemudian melihat hasil, diolah, dianalisis, ternyata ada beberapa hal yang berbeda dengan hasil yang diperoleh pada L1 sampai dengan L10. Nah, seharusnya kan L1 sampai L10 itu dibahas. Ini berbeda dengan L1, tetapi sejalan dengan L2 dan sebagainya. Nah, ada kasus, katakanlah L1 tidak disertakan, L2 tidak, hanya L5, L6 yang betul-betul sesuai dengan hasil penelitian kita yang dibawa. Nah, itu juga membuat mengapa artikel kita ditolak. Ini conclusion, dan biasanya ada rekomendasi. Pada dasarnya seperti hasil, tetapi lebih ringkas. Implikasinya juga terlihat. Dan bukan pengulangan dari hasil. Memuat rekomendasi penelitian lanjutan yang tidak mengada-ngada. Ini harus logis. Nah, ini berupa masalah terbuka atau open problem. Nah, ini tentang pustaka, itu harus primer dan mutakhir, dapat dipercaya, dan semuanya dirujuk. Kalau di pustaka ada 10, ada 20, nah di badan artikel juga harus 20-20-nya dibahas. Nah, bagaimana dengan buku, proceeding, dan tulisan pada blog? Nah, sebisa mungkin referensi kita itu adalah jurnal. Kalau ternyata di jurnal itu tidak ada tapi kita tidak bisa memperoleh artikelnya, baru kita bisa menggunakan buku, proceeding, dan kemudian betul-betul harus mengikuti kaidah penulisan referensinya. Nah, bagian kedua itu adalah bagaimana memilih jurnal. Kalau tadi itu adalah persiapan untuk melakukan publikasi. Nah, setelah artikel kita itu ditulis, kita perlu melakukan pemilihan jurnal. Atau sebelum artikel ditulis, kita sudah memilih jurnal. Dan format penulisan kita, formatnya disesuaikan dengan jurnal yang akan dipilih. Nah, biasanya orang akan melakukan publikasi pada jurnal internasional. Nah, perlu kita pahami, jurnal internasional itu sangat banyak ragamnya. Kelasnya sangat banyak. Seperti halnya jurnal nasional, ada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, SINTA 2 sampai F6. Kemudian ada yang tidak terakreditasi. Nah, kalau di jurnal internasional juga serupa. Ada yang internasional saja, ada internasional yang terindeks Scopus, ada jurnal internasional bereputasi.
Nah, ini yang saya bahas, ini adalah jurnal internasional bereputasi. Ini beberapa indikator artikel yang diterbitkan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Memiliki ISSN tentu saja, bahasa resmi PBB, ini dari salah satu yang 6 ini. Memiliki terbitan versi daring. Kemudian Dewan Redaksi ini adalah pakar-pakar di bidangnya. Dan paling sedikit berasal dari 4 negara. Jadi kita harus lihat Dewan Redaksinya R1 sampai katakanlah ada 6 orang, R1 sampai R6. Nah, ini bidangnya apa saja? Apakah sesuai dengan jurnal itu? Kemudian apakah berasal paling sedikit dari 4 negara atau tidak? Kemudian artikel yang diterbitkan pada satu nomor terbitan itu harus berasal dari lebih besar atau sama dengan 2 negara. Jadi kalau ada jurnal yang mengaku internasional tetapi penulisnya hanya berasal dari 2 negara, nah itu menjadi pertanyaan. Apalagi kalau hanya dari 1 negara. Nah, alamat jurnalnya harus dapat ditelusuri, kemudian editorial board itu dapat ditelusuri, kemudian proses review yaitu harus baik dan benar, nanti kita bisa diskusikan. Kemudian jumlah artikel pada setiap terbitan adalah wajar dan format itu permanen ya, formatnya tidak berubah-ubah. Kemudian tidak pernah memiliki catatan negatif dari atau bibi. Mohon maaf Bapak, suaranya. Oh, enggak kecil jelas. lagi. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Oke, Halo? ya. Bagus? Ya sudah. Sekarang jelas? Baik. Ya. Kemudian penerbitnya itu asosiasi profesi atau perguruan tinggi atau penerbit yang kredibel, umpamanya Springer. Kemudian itu harus terindeks dalam basis data internasional. Di antaranya Web of Science atau Scopus dengan Imago Journal Rank paling sedikit 0,15 dan seterusnya. Kemudian kita harus pahami juga bahwa beberapa jurnal itu memiliki kekhususan. Tapi ada juga jurnal yang lebih terbuka. Ini saya sesuaikan dengan penelitian kita. Ini ada jurnal khusus tentang action research, ya, educational action research. Ini khusus memuat tentang action research. Ini terindeks Scopus, bereputasi. Kemudian ini kita bisa lihat dari tujuan dan scope dari jurnal ini. Kemudian, nah ini dari Mataram kalau yang tadi jurnal internasional. Journal of Classroom Action Research. Ini khusus tentang penelitian tindakan kelas. Kemudian ini dari kita juga Classroom Action Research Journal Harjo, ini dari Universitas Negeri Malang kalau tidak salah. Dan banyak lagi jurnal-jurnal lainnya yang khusus tentang action research. Nah, ini contoh lainnya. Ada ini jurnal internasional lagi. Baik. Kadang-kadang kita kalau sudah pernah publikasi pada proceeding melalui seminar internasional umpamanya, dan tulisan kita itu dimuat pada proceedingnya, kadang-kadang tidak lama kemudian datang tawaran menulis pada jurnal internasional. Mungkin Pak Bagus juga begitu ya, sering ditawari, diminta mempublikasikan hasil seminar kita pada jurnal dia. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita bisa positif, bisa negatif, bergantung jurnal yang menawari. Karena pada dasarnya sebuah jurnal yang baik itu tidak akan
yang sudah mapan itu tidak akan meminta penulis untuk menulis di jurnal dia. Nah, ini salah satu contoh yang masuk ke saya sangat banyak, tapi ini saya ambil salah satu contoh saja. Ketika kita ditawari, biasanya itu ada iming-imingnya. Pas peer review proses. Akan sangat cepat katanya. Kemudian, nah ini contoh tawaran menulis di jurnal yang masuk ke saya pada bulan Juni ini. Ini yang begini saya masukkan ke spam semuanya. Karena jurnal yang bagus itu tidak akan seperti ini. Nah, ini contoh ya, jurnal yang Bapak Ibu bisa lihat pengindeksnya tidak ada satupun yang bereputasi begitu ya. Kemudian ini kebetulan biaya untuk publikasinya masuk akal kalau ini hanya sekitar 500.000. Biasanya ini sampai berjuta-juta. Tapi ini ada juga ternyata yang biaya publikasinya tidak mahal. Nah, kalau sudah berjuta-juta, itu kita harus hindari. Nah, ini contoh jurnal lain, tapi ini jurnal-jurnal yang bagus. Nah, ini adalah contoh isi dari daftar isi dari jurnal yang tadi menawari gitu ya. Ini saya search yang namanya Sadiku. Ini nggak tahu orang mana Sadiku itu, bukan orang kita lah, oleh karena itu saya tampilkan. Ternyata pada volume itu ada 5 tulisan. Ini di halaman ini paling tidak itu sudah ada 2. Kalau kita lihat di sini nih yang saya bundari 1 dari 5 yang cocok, berarti ada 5 tulisan paling tidak. Nah, bandingkan dengan ini. Ini salah satu jurnal internasional yang terindeks Scopus tentang bereputasi atau tidak, ini kelihatannya kurang bereputasi lah, tetapi ini terindeks Scopus dan tidak bermasalah. Jadi bukan jurnal yang klasifikasinya tinggi. Nah, ini saya ceritanya memasukkan tulisan kepada jurnal ini dan ini responnya. Bahwa artikel saya itu terlalu khusus. Kemudian artikel yang harus diproses itu terlalu banyak. Jadi kemungkinan kalaupun artikel saya diterima itu makan waktu yang sangat lama. Jadi dia menolak, ya. Nah, itu suatu bahasa. Apakah suatu bahasa diplomasi ya? Apakah memang demikian atau artikel saya kurang bagus? Saya sih ya mungkin kurang bagus gitu ya artikel. Tapi pada dasarnya mereka itu tidak pernah kekurangan artikel. Jadi banyak yang ditolak. Nah, ini ternyata Q3 dengan SJR 0, SJR-nya tidak terlihat, mungkin 0,4. Cukup jadi bereputasi walaupun indeksnya hanya 7. Nah, kemudian ini catatan kita, hati-hatilah dengan jurnal seperti berikut ini. Di antaranya ini nih. Saya baru tahu kira-kira sebulan yang lalu. Ini ada jurnal Test Engineering and Management. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, saya akan tandai ini. Paper yang diterima pada volume ini itu ada 44.000 sekian. Nah, artikel yang diterima pada volume ini 3.821. Pada satu volume saja dia menerima 3.000 lebih artikel. Padahal sebuah jurnal yang standar
itu paling hanya 10 sampai 20. Ini 3.800. Dan kalau kita lihat scope-nya, tulisan apa saja yang masuk ke sini, itu ternyata ada pendidikan matematika, ada matematika, ada fisika, ada elektronika, ada manajemen, ada mesin, ada robotika, ada psikologi, macam-macam. Nah, kita harus hindari jurnal yang seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu telusuri, ternyata ada jurnal lain yang namanya sama. Tetapi jurnal yang itu tuh adalah jurnal yang aslinya. Itu dari Spanyol. Saya lihat edisi tertentu itu, sebuah edisi itu hanya berapa belas artikel. Bandingkan dengan ini yang ada 3.000 lebih. Sesuatu yang ya luar biasa, ajaib ini. Nah, kemudian ini ada, kita lihat American Journal of Educational Research. Ini dari namanya seperti yang sangat keren lah ya. Iya, namanya sih keren. Tetapi kita harus hati-hati dengan jurnal yang seperti ini. Karena nih, ketika kita melihat jurnal ini, ya saya melihat jurnal ini, saya akan cek di Skimago. Nah, ternyata memiliki H-index 112, sangat luar biasa. Nah, tetapi saya hampir tertipu, karena ini ternyata, kalau ini American Educational Research Journal, ya. Tapi kalau yang ini, kita lihat, American Journal of Educational Research. Namanya ternyata berbeda, tetapi mirip. American Journal of Educational Research dengan American Educational Research Journal. Nah, ini mirip. Nah, orang banyak tertipu. Nah, ini pada catatan Skimago, ini Q1, jurnal paling bagus, maksud saya pada kuartil yang terbaik. Nah, ini jurnal aslinya itu seperti ini, diterbitkan oleh Sage ya, Sage Publishing. Tapi, nah ini yang tadi, ini namanya jurnal cloning. Namanya mirip-mirip, orang tertipu, padahal ada berbeda. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Bagus, bahwa waktunya 1 jam. Terima kasih, setelah itu bisa kita diskusi. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih banyak Bapak Profesor Rizky Rosjanuarti. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab Bapak. Di sini sudah ada ini yang bertanya dari Ibu Septi Ananingsih. Iya. Saya akan keluar dulu dari ini ya, dari PowerPoint. Ya. Saya akan masuk lagi kepada Zoom. Oh, stop share. Ya, bagaimana Pak Bagus? Ini Bapak Ibu. Saya buka ininya ya, chatnya ya. Ya, boleh. Ini dari Bu Septi. Izin bertanya. Ketika kita mencari referensi artikel yang sama dengan artikel kita, itu yang sama modelnya, apakah yang sama pendekatannya, atau medianya, atau semuanya? Nah, ini. Ya, baik. Nah, ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bu Septi. Jadi, ketika kita mencari referensi artikel, itu kan umpamanya ya, topik penelitian kita itu tentang pembelajaran, katakanlah sistem persamaan linier, katakanlah ya, sistem persamaan linier. Kita dengan katakanlah metode classroom action research, katakanlah. Nah, yang kita cari itu adalah sebanyak mungkin
yang terkait dengan banyak hal. Pertama, bisa tentang topik yang kita teliti tadi, sistem persamaan linier, pembelajaran sistem persamaan linier. Tidak peduli metodologinya sama atau tidak. Nah, tetapi sejauh mana artikel-artikel kita itu, artikel yang dicari itu akan membangun pemahaman kita, membangun modal kita, yang juga akan menguatkan temuan kita. Nah, tentu saja dari artikel yang dicari itu ada yang action research, ada yang tidak. Nah, itu tidak masalah. Nah, jadi kita bisa membatasi dengan semuanya harus sama, modelnya harus sama, pendekatannya, medianya harus sama, atau hanya bagian tertentu saja pun tidak masalah. Karena kita itu kan akan sebetulnya kita akan melihat dari berbagai sisi begitu ya, dari banyak sisi. Kita akan menggali gagasan orang lain tentang hal yang kita teliti. Kalau dari sudut pandang desain didaktis umpamanya itu bagaimana? Kalau dari sudut pandang pedagogis ini tuh bagaimana ini? Dari sudut pandang lainnya pun bagaimana juga? Nah, itu barangkali ya, Ibu Septi. Terima kasih. Barangkali itu Pak Bagus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih Ibu Septi atas pertanyaannya. Bapak Ibu, ini ada Ibu Linda yang aktif. Silakan. Ibu Linda, mikrofonnya aktif. Silakan. Baru masuk, Pak. Saya baru masuk. Oke. Ibu Tian, silakan. Atau Ibu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofon dan bertanya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Rizky. Silakan Bapak Ibu untuk memperbaiki artikel yang Bapak Ibu telah buat. Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakannya langsung. Kita tunggu dulu, mungkin. Sambil menunggu. Ini ada berapa banyak pesertanya Pak Bagus ya? Oh, cukup banyak ya? Peserta yang terdaftar itu ada 140 yang mendaftar. Kemarin yang ikut Zoom ada 70, ini menurun ke level 60 sampai 50, Bapak. Oh gitu ya. Oh ini berlangsung 2 hari ya? 4 hari, Bapak. 4 hari. Oh, iya. Nah, ini hari kedua, besok hari Kamis dan hari Jumat. Ya. Ini kegiatan yang sangat bagus ini. Ini saya bacakan Bapak pertanyaannya dari Ibu Yuni dari SD Negeri Sampok. Ini Bapak, ini mahasiswa ini berasal banyak dari luar Jawa, Bapak. No, Sampok itu di mana ya, Bapak? Bagaimana? Sampok itu di mana itu? Kemungkinan dari Sumatera kayaknya. Oh, iya. Tapi nanti kalau dari Jawa Tengah, Bapak. Oh, dari Jawa Tengah. dekat iya. Bapak. Langsung. Monggo. Ya, silakan. Ya Pak, saya mohon bimbingannya untuk membuat artikel yang baik dan benar karena saya ini tertarik untuk membuat tetapi belum paham. Jadi saya itu minta bimbingannya secara langsung mungkin ya. Apakah ada sesinya atau bagaimana ya?
Oh, Kalau belajar lewat medsos kadang itu apa ya, kurang mungkin ya bagi saya karena saya ini baru belajar. oh, Terima kasih. terima kasih Ibu Yuni. Ya, nanti kami akan fasilitasi kalau Bu Yuni berkenan ke kampus. Nanti kita mungkin ada sesi waktu untuk bertemu kalau Ibu Yuni bisa ke Semarang. Tapi Iya, ini Pak, siap. pertanyaan tentang mohon izin bertanya, nanti untuk review bisa diunggah kapan dan apakah kita nanti dibimbing oleh narasumber. Jadi nanti Ibu di hari ketiga Ibu akan bertemu dengan fasilitator. Nanti ada rekan-rekan kita yang membimbing lewat Zoom juga, Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih detail tentang pembahasan, tentang pendahuluan, tentang menuliskan hasil dan kesimpulan di hari ketiga, Ibu Yuni. Ini begitu Ibu Yuni. Iya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Ibu Yuni dari Jawa Tengahnya mana, Ibu? Maksud saya. Dari Kabupaten Pati. Oh, dari iya. Kabupaten Pati. Iya. Oke, Ibu. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, Silakan. ternyata kalau di situasi yang seperti ini tuh kita harus betul-betul beradaptasi dengan situasi gitu ya Pak Bagus ya. Betul. Mahasiswa juga di Bandung itu bimbingannya melalui WA, email, dan Zoom begitu. Jadi berbeda dengan zaman Pak Bagus dulu bisa bertemu kapanpun begitu ya. Sekarang betul-betul sangat ya kita harus Hati-hati. ya beradaptasi dengan situasi ini. Betul. Kita memang ini idealnya pelatihan seperti ini diadakan tatap muka, Bapak. Jadi Ya, iya. tapi mungkin hanya ini yang kita bisa maksimal dilakukan untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk publikasi. Iya. Ini Bapak Ibu guru sebagian besar ini hampir seluruhnya ya, hanya 1-2 yang dari luar PPG Ugris. Jadi program profesi guru itu ada melaksanakan kegiatan PTK dan PTK ini kita fasilitasi untuk dipublikasikan di jurnal. Ya, sangat bagus, sangat bagus. Sangat baik ya. Memang untuk banyak orang menulis itu lebih sukar daripada melakukan penelitiannya. Banyak sekali penelitian yang baik, yang bagus, tetapi tidak terpublikasikan karena ya menulis di jurnal itu ya ada masalah tersendiri lah begitu ya. Itu di mana-mana, itu berlaku di mana-mana. Nah, tetapi upaya seperti ini tuh sangat kondusif sekali, bagus untuk dilaksanakan. Apalagi sekarang kita negara kita itu berlomba dengan Malaysia begitu ya untuk dalam hal produktivitas publikasi begitu. Silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Monggo. Sepertinya malu-malu Bapak Ibu. Bisa bertanya langsung, kalau malu jangan pakai kamera. Ya. Bu Lilik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bukan bertanya sih Pak, sama maksudnya sedikit lebih kayak
curhat di akhir ya Pak ya. Saya juga sama itu kayak Bu Yuni tadi. Ini kan masih sesuatu pertama kali benar-benar Pak. Ini pertama kali itu pun jujur kan awalnya juga dari PPG karena ada nilai untuk jurnal. Kemarin dikasih tahu ini angkatan yang kemarin nilainya sedikit. Usahakan untuk ikut. Tapi jujur Pak, saya juga di sini agak takutnya itu barangkali nanti nggak itu loh, masih bingung karena nggak bimbingan secara langsung gitu kan. Takut nggak nggak nanti sampai selesainya itu benar-benar bisa bagus sesuai dengan kriteria sebuah artikel yang memang pantas untuk dijurnalkan. Jujur saya sendiri ikut tapi ada rasa ketakutan seperti itu Pak. Apalagi di sini kami kan juga nyambi dengan kegiatan PPL juga ini Pak. Waktunya kan dibagi gitu kan dengan LMS juga. Jadi mohon bimbingannya lah Pak untuk itu nanti biar gimana ya, nggak sekedar, jadi kami di sini itu benar-benar dapat ilmunya nggak sekedar hanya sebatas untuk memenuhi tugas PPG, untuk nambah nilai PPG gitu Pak. Okay. Terima kasih Ibu Lilik ya tadi ya, Ibu Putri, Lilik Putri. Ya, kami juga menyadari itu sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mencoba mengunggah artikel lewat OJS, ini juga sesuatu yang baru dan beberapa memang ada kendala dan kita juga sulit menghandle kendala itu ya, mendaftar dan mengirimkan lewat OJS ini. Bukan hanya Bapak Ibu ya, para dosen juga kadang-kadang masih ada juga yang belum memahami OJS itu. Jadi Bapak Ibu sudah di sini sudah sangat baik mengikuti kegiatan ini. Nanti diikuti dengan baik. Insya Allah publis dengan kita akan bantu. Kemarin besok ada mencari artikel. Bapak Ibu akan bisa juga nanti diakhiri cek plagiarisme. Jadi nanti kita lihat kesamaan artikel Bapak Ibu dengan artikel-artikel orang lain. Jadi Bapak Ibu lakukan saja dengan baik tahapan kegiatan kita, nanti insya Allah ada nilai lebih dari kegiatan kita. Silakan, mungkin Bapak mau menambahkan, silakan. Baik, ya. Jadi tradisi menulis itu memang lahir belakangan begitu ya. Jadi memang kita harus membangun tradisi menulis ini. Sebetulnya Bapak Ibu itu saya sangat yakin insya Allah Bapak Ibu itu mestinya itu tidak tadi takut segala macam begitu ya. Bahwa itu baru ya memang baru mungkin ya. Nah, tetapi sebetulnya dulu Pak Bagus juga di awal itu baru ya Pak Bagus ya. Iya. Waktu S2 dulu itu kan baru juga menulis, tapi ternyata bisa begitu ya. Nah, ini saya akan bercerita sedikit. Ini jadi dongeng ini, tapi ada datanya. Jadi begini. Ini terkait dengan salah satu mahasiswa bimbingan saya ya, yang baru selesai kemarin bulan Agustus gitu kalau tidak salah atau Juli gitu, tahun ini gitu ya. Nah itu ketika awal datang ya, awal bimbingan itu betul-betul sangat kalau dari batas minimal itu di bawah begitu ya, di bawah batas minimal. Tetapi dengan intensitas latihan begitu ya dan konsultasi itu ternyata di akhir itu dia menjadi sangat menurut ukuran saya itu sangat bagus gitu ya, istimewa gitu. Katakanlah orang lain itu ketika di awal itu nilainya katakanlah ya 7 gitu. Kemudian di ujung lulus dengan katakanlah nilainya 8,5 atau 9. Ya wajar karena mulanya juga dari 7. Nah, tapi ini Pak Bagus salah satu mahasiswa saya itu startnya dari 4 gitu.
itu mengenai learning obstacle itu lebih dari 3 bulan baru paham. Mengidentifikasi learning obstacle itu baru 3 bulan. 3 bulan baru paham. Setelah itu jalan terus masih sangat terseok-seok, tetapi dengan intensitas yang rutin, pada akhirnya dia bisa lulus dengan 9 gitu ya, atau 9,75 dari 4. Itu karena dia memiliki motivasi yang sangat tinggi begitu ya untuk bisa. Jadi dia bisa sejajar dengan kawan-kawannya yang startnya itu ada yang dari 7, ada yang dari 8 gitu. Itu pengalaman membimbing kemarin gitu. Itu bimbingannya ada 2 mode waktu itu. Karena dia mulai bimbingan ketika zaman normal dan berlanjut sampai kepada zaman seperti ini. Harus pakai daring begitu. Jadi bisa juga. Dan banyak juga sekarang saya mulai membimbing itu full 100% itu dari dengan cara daring. Dan mereka pun melaksanakan penelitian dengan cara daring juga. Ke sekolah, tetapi sekolahnya di dalam komputer. Gitu. Kalau zaman dulu kan orang sekolah, anak sekolah jangan bawa HP begitu ya. Kalau sekarang sekolahnya itu ada di dalam HP. Nah, ternyata bisa juga penelitian seperti ini tuh ya. Itu barangkali jadi Ibu Yuni, kemudian Bu Lili tadi dan yang lain ya tidak usah takut dan khawatir begitu, karena banyak contoh yang berhasil begitu. Itu barangkali Pak Bagus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah pertanyaan lain? Tentu kita boleh bertanya apa saja terkait dengan artikel Bapak Ibu. Ini menulis artikel itu tidak harus langsung jadi sempurna, tentu ada proses review. Jadi Bapak Ibu menulis nanti diminta perbaiki, ada proses berulang-ulang seperti itu. Iya, betul. Bapak Ibu, bahwa prosesnya berulang-ulang itu saya alami dulu ketika saya mulai S2. Sejak S1 itu saya mengalami yang harus diulang-ulang, bimbingan berulang kali. S2, S3 juga sama. Juga Pak Bagus juga mungkin begitu ya, Pak Bagus? Iya, kadang review sampai 3-4 kali. Iya. Jadi ya kalau salah itulah sesuatu yang wajar lah. Namanya juga kan sedang belajar. Ini bagaimana Bapak Ibu? Adakah pertanyaan lagi? Oke. Sebenarnya belum ada ini. Sudahkah tidak ada lagi pertanyaan? Ada yang baru bergabung. Silakan. Bu Yuni mau berbicara, silakan. Tidak ada, Pak. Mungkin bisa minta kontaknya Pak Rizky. Nanti biar bisa bertanya-tanya mungkin. Boleh, boleh. Boleh, Ibu. Dan mungkin itu tadi apa file PPT-nya, nggih, Pak, untuk Bapak Ibu bisa melihat apa yang perlu dilihat kembali dari ini, Pak. Pak Indro Utomo. Silakan. Mau tanya, Pak. Monggo. Saya kan punya pengalaman untuk
membuat seperti web, kemudian semisal mau saya buat dalam bentuk artikel ilmiah, itu gimana ya caranya ya? Baik. Jadi dari pengalaman-pengalaman prosedural gitu dijadikan dalam bentuk artikel ilmiah, apakah itu bisa? Karena di Baik. situ kan ya, gimana mohon bimbingannya Pak? Baik. Terima kasih Pak Hendro Utomo. Monggo Bapak. Pertanyaannya ini saya agak sukar menjawab ini. Jadi begini, kan pertanyaannya itu dimulai dari kegiatan prosedural lah begitu ya, terkait dengan membangun sesuatu yang di web begitu lah ya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai artikel ilmiah atau tidak? Nah, tentu saja itu bisa. Ya. Tergantung kita akan melihatnya dari sisi mana. Apakah dari sisi membangun webnya, apakah dari sisi pembelajarannya, atau dari sisi apa? Mungkin kalau webnya itu seperti apa Pak Hendro? Bisa dideskripsikan? Iya, mungkin webnya itu dari pengoperasiannya Pak. Jadi dari awalnya belum punya web menjadi punya web seperti itu Pak. Misalnya web tentang apa Pak? Misal web tentang pendidikan gitu Pak. Baik, jadi ini terkait dengan konten-konten pendidikan yang bisa disimpan di web itu barangkali ya Pak Hendro ya? Iya, bisa. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan situasi sekarang, begitu ya. Situasi sekarang bahwa pembelajaran itu boleh dikata 100% itu secara daring. Nah, mode yang umum itu adalah dengan menggunakan e-learning melalui LMS, begitu, atau melalui Zoom meeting seperti ini, atau sejenisnya ya, ada yang dari Google Meet, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita bisa posisikan web kita sebagai pertama, sebagai supporting system, ya. Jadi bagaimana memanfaatkan web untuk membantu pembelajaran daring kita. Umpamanya kita belajar menggunakan di kelas ya, dengan menggunakan Zoom meeting atau dengan Google Meet, tetapi dengan bantuan web yang Pak Hendro bangun. Kemudian dilihat bagaimana respon dari pengguna, dari siswa kita atau dari mahasiswa kita. Sejauh mana itu akan memberikan bantuan atau layanan terhadap pembelajaran kita. Nah, dari sisi pendidikan kita bisa melihat secara sederhana perbandingan begitu ya. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas katakanlah basisnya Zoom meeting, yang Zoom meeting dengan bantuan web, yang satu lagi Zoom meeting dengan bantuan apa yang kira-kira serupa. Tentu saja kalau dibandingkan dengan yang tanpa bantuan web, itu akan lebih bagus yang berbantuan web, karena lebih banyak fasilitas yang bisa diperoleh, fasilitas atau sarana yang diperoleh. Mungkin kita harus membandingkan dengan pembelajaran model lainnya, umpamanya Zoom meeting dengan berbantuan entah apa. Yang satu lagi pembelajaran berbantuan web. Mungkin bisa begitu diantaranya ya Pak Hendro. Tentu sangat banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau
cara lainnya dari sisi umpamanya bagaimana web bisa membantu pembelajaran tanpa kita harus melakukan eksperimen, tetapi kita betul-betul melakukan pengembangan web. Kita bisa melihat dari situ konten apa yang disukai oleh pengguna dan sebagainya. Nah, saya kira itu bisa, Pak Hendro, ya, dengan berbagai Iya, cara. Pak. Oke, atur suwun. Sami-sami, Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro atas pertanyaannya. Terima kasih Iya, Pak. Bapak. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya kembali? Bisa langsung saja mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi, benar ini? Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung memperbaiki artikelnya sesuai dengan tadi paparan yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Dr. Rizky. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggahnya kembali di hari Jumat. Jadi Bapak Ibu bisa memperbaikinya selama 2 hari, dan 2 hari itu nanti ada bimbingan dari fasilitator kami. Cukup untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Rizky Rosjanuardi atas ilmu dan seluruh pengalaman Bapak yang sudah ditularkan kepada kami semua. Dan kami ucapkan terima kasih. Ini ada permintaan dari panitia untuk foto bersama. Mohon maaf ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera videonya untuk segera difoto. Silakan Bapak Ibu, kita mau melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Ini ada 3 slide. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang keluar. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya. Nah, ini tunggu sebentar, belum aktif semua. Kita tunggu untuk sudah aktif. Tapi ada yang belum. Mungkin kita Bapak Ibu, jika sudah aktif semua, langsung menghadap ke arah kamera, akan dilakukan sesi pemotretan. Nah, ini. Silakan munculkan senyum terbaiknya. Nah, dan kita tunggu. Mungkin ada 3 slide, jadi menunggu beberapa saat, nggih. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini, dan semoga Bapak Ibu selalu sehat. Oke, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rizky Rosjanuardi. Ini kami sangat senang Bapak bisa hadir di sini. Ini pengalaman pertama kami, nggih. Mungkin ini kita akhiri dulu sesi kita hari ini. Bapak Ibu bisa meninggalkan.
Maaf. Yes. Ngapunten, itu untuk yang jurnal kemarin kita kan udah direview lah. Kita ngecek review kita lewat email apa? Lewat apa nggih, Pak? Lewat OJS Ibu. Login OJS lagi. Oh, nggih. Ngapunten Pak, soalnya saya telat masuk tadi. Nggih, Ibu. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Ada panduan yang akan di-share oleh rekan kita nanti di grup WA untuk panduan mengecek di mana itu kita mengunduh artikelnya. Oh, nggih, Pak, matur nuwun. Pak, saya kok belum masuk WA ya, Pak? Maaf, Pak. Oh, nggih. Gitu, Pak. Nomornya. Ibu kita bisa menghubungi nomor pendaftaran Ibu Mira. Oh, nggih. Pendaftaran ada Ibu Mira, bisa menghubungi beliau. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan terutama kepada Pak Profesor Dr. Rizky Rojonoardi. Terima kasih. Ini saya sangat senang bisa dapat berjumpa dengan Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan saya ucapkan mohon maaf jika saya ada perkataan yang salah kepada Bapak Ibu dan kepada Bapak Profesor Dr. Rizky. Mohon maaf semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa mengobrol atau langsung keluar chat. Itu Saya permisi Pak Bagus ya. Bapak Ya. Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Rizky. Sama-sama. Ketemu lagi. Bapak Ibu, Mohon maaf Pak Bagus, izin